Jomblang Bogo merupakan salah satu desa di Kecamatan Pojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di sana terdapat paham agama yang berbeda. Ada penganut agama Islam dan penganut kepercayaan. Dan tetapi dengan perbedaan tersebut bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan. Lalu kebiasaan apa yang dilakukan? Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rahayu. Ini salamnya orang Jawa. Oh, oke. Gitu. Jadi selamat datang, selamat malam Mas Fahri, Mas Wahyu, para kafir-kafir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya gitu ya guys ya. Oke. Nama saya itu pemberian dari Bapak Asmoro Prabu. Ya, kalau di desa itu lebih banyak yang panggil Om Prabu. Selanjutnya yang saya tanyakan terkait untuk lingkungan dari ini berarti maksudnya Desa Sumur Jomblang Bu. Oh, oke. Kalau sumur Jomblang Bogo itu ada dukuhnya atau Ada 6 dukuhan. oh, kalau ini maksudnya dukuh? Ini dukuh Jomblang. Oh, jumlahnya. Kalau berarti sampai balai desa? Sampai perbatasan Mando. Dia dukuh. Oh, dukuh Jomblang. Iya. Dukuh Jomblang itu sampai gang yang sebelah timurnya gang ini. Oh, berarti kalau Griane Panjenengan masuknya? Masuknya di Dukuh 2. Oh, yang sana sasaran Dukuh 2. Kalau yang ke sini berarti masuknya Dukuh Jomblang. Oh, oke. Nah, dari lingkungan rumah atau desa lah ya, itu yang dengan tahu untuk apa ya, kayak organisasinya atau mungkin agamanya dan sebagainya. Kalau di Sumur Jomblang Bogo itu ada apa aja ya? Maksudnya selain dari Islam mungkin kepercayaan lain-lainnya ada apa lagi? Atau cuma dua itu? Cuma 2 kayaknya. Di sini Islam sama kepercayaan. Tapi Islam kan kultural sih, bukan artinya bukan pengurus pusat, lebih NU kultural. Masuk Muhammadiyahnya yang Muhammadiyah kultural. Berarti lebih ke sehariannya seperti itu, mesti bukan yang pimpinannya gitu Bu. Iya. Terus juga yang mau kami tanyakan kan Om Gun ini penganut kepercayaan. Nah, kalau untuk ini mau tanyain terkait ibadahnya, Ibadah. ya itu mungkin setiap harinya apa gitu. Ibadah itu sebuah kebutuhan. Ya. Nah, ibadah di dalam kepercayaan yang saya anut tidak diatur oleh pasti. Jadi sewaktu-waktu kita itu bisa beribadah. Bahkan dalam setiap kita bernapas pun kita sambil beribadah. Kalau dalam bahasa agama lainnya itu kita sambil beribadah. Karena setiap nafas keluar masuknya nafas, batin kita itu selalu mengucapkan, mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau untuk kayak orang-orangnya lah dari menganut kepercayaan itu ada kayak majelis taklimnya atau perkumpulannya itu enggak ya? Kalau di daerah sini misalnya. Kalau di sini ada, juga ada. Kalau pas kumpul kan di Sasana. Oh, Kan di situ kan ada Sasana Agarahyu. Itu juga tempat kumpul komunitas kami menganut kepercayaan. Tapi Sasana Agarahyu itu sendiri bukan tempat ibadah, tempat berkumpul siapa saja boleh, termasuk kafir-kafir, domba-domba tersesat itu boleh kumpul. terus itu enggak ada mungkin rutinan buat kumpulnya atau bagaimana? Kalau rutinan kumpul itu muter. Itu ada setiap Jumat Legi, apa semua setiap Jumat Manis.
Kamis itu selalu kita peringati sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Kalau kan 17 Agustus ya. Iya. Tapi kami setiap petonan negara Republik Indonesia atau yang sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu setiap Jumat Legi kami ini Jumat Legi ya berarti baru Jumat Legi itu sebagai peringatan hari kemerdekaan. Nah, dalam kultur Jawa sendiri atau masyarakat kepercayaan setiap hari kelahiran itu kan dihormati sendiri. Karena ini bersifat umum negara Republik Indonesia, maka kami kepada Tuhan Jumat itu kita bareng-bareng. Kepada Tuhan sampai hari ini dulu pada tanggal 17 Agustus jadi satu di situ kan punya kepentingan masing-masing. Jadi di situ tidak ada pemimpin, tidak ada siapa-siapa. Terkecuali kalau ada yang menganggap beliau pemimpin kami sesama manusia. Nah, kalau sesama manusia kenapa kita harus melihat latar belakang agama? Tidak perlu. Yang terjadi di lapangan masih melihat latar belakang agama, suku, kayak Cina, kayak Kristen, kayak wong Hindu, ya. Ini fakta tuh di lapangan. Nah, tinggal moderasi beragama itu kan lebih ke keluar. Nah, bagaimana mensikapi? Apakah kita mau radikal atau mau lebih ekstrim mempertahankan perasaan bahwa iman kita itu yang paling benar, kan seperti itu kan. Ya mungkin kalau dilihat secara umum di sini mayoritas Muslim, salah apapun ketika di tengah-tengah mayoritas aman. Nah, misalkan kayak saya kok mau fanatisme saya itu mau tinggi di tengah-tengah yang mayoritas Muslim, wah ya aku yang mati kasih. Awang harus. Iya. kayak ketiga. Ritual refleksi tahunan itu dalam kepercayaan yang kami ada setiap tanggal 22 Juni sebagai tahun baru. Tapi tahun barunya itu ada dua. Jadi tahun baru secara umum disebut tahun baru, tapi kami menyebut sebagai hari ibu atau hari bumi pertiwi, itu setiap tanggal 22 Juni. Nah, refleksinya dimulai sejak kapan? Refleksinya itu dimulai dari 1 Juni. 1 Juni kita sowan ke para leluhur, masuk kadang atau yang sudah kita lakukan itu setiap tahunnya itu rutin di Sowanan Lawu. Itu apa nih? Bisa naik ke Lawu, naik ke Gunung Lawu. Sebelum kita ke Gunung Lawu itu kalau orang tua itu sudah sumare atau sudah sedo, sudah meninggal, kita sowan dulu ke pesarean. Nah, setelah itu dilanjutkan ritual ke Gunung Lawu. Nah, dari Gunung Lawu itu tanggal 1 Juni itu turun. Jadi malam 1 Juni kan di Lawu loh. Iya. Sekaligus kita itu peringatan Hari Pancasila. Itu ngumpul di sana semua. Di puncak Lawu malam 1 Juni. Nanti tanggal 1 turun, istirahat. Nah, tanggal 2 Juni sampai tanggal 21 Juni itu kita upawasa atau puasa. Ritualnya seperti itu. Puasanya macam-macam, Mas. Ada yang puasa selama 20 hari itu tidak makan, tidak minum, makan. Ada yang selama 20 hari hanya makan putihan saja. Ada yang 20 hari itu makannya pulau kependem, kayak singkong, ketela.
ada yang hanya makan kolak matung, nggak ada. Sambil merefleksi tahunan, 1 tahun kita berbuat apa, kita dalam bakti kita terhadap orang tua, terhadap masyarakat, terhadap tanah air, termasuk bakti kita terhadap Tuhan. Kita merefleksi Tuhan, pengabdian kita, termasuk obat kita dalam karya kita itu. Kenapa kok 20 hari? Pastinya kan gitu kan? Iya. Kenapa kok 20 hari? 20 hari itu sama dengan carokonya masyarakat Jawa. Kalau caroko Oh, yang disebut 20. Terus kenapa kok 22 Juni? Ya, peristiwa apa sih kok tanggal 22 Juni itu diperingati sebagai Hari Bumi Pertiwi, Hari Ibu atau Hari Ibu? Karena pada saat tanggal 22 Juni matahari terletak di titik paling utara. Nanti sampai tanggal 21 Desember. Nah, tanggal 22 Desembernya itu disebut sebagai hari langit atau hari Bapak. Di situ pas musim hujan juga. ya. Ya, kan? Tanggal 22 Desember matahari mulai bergerak ke sana sampai tanggal 21. Berarti 2 pertemuan itu ya, maksudnya yang tadi tanggal 22 Juni sama Desember. 22 Desember. juga. Ya. Tapi kita ritual untuk refleksinya itu setiap tanggal 2 Juni sampai tanggal 21 Desember. Baru tahu ya Mas? Iya. Kalau untuk yang di Moderasi beragama menurut saya pribadi ya, berarti opini nih, adalah cara kita menyikapi apa yang menjadi agama kita masing-masing. Kalau kita menyikapinya itu sedang-sedang saja, pertengahan, nggak terlalu fanatik kita, nggak terlalu cuek, nah itu moderasi. Jadi sedang-sedang saja. Bahasa yang sering di literatur mungkin wasati ya. ya. Kalau ada yang nanya tradisi itu apa, mau dijawabnya apa? Kebiasaan. Nah, kebiasaan yang kita sering temui aja di daerah kita ini, di tanah Jawa ini. Kebiasaan orang Arab berpakaian pakai gamis, pernah lihat ya? Pakai jubah, pakai sorban. Itu kan tradisinya orang Arab. Ya. Kayak orang Jawa pakai belangkon, pakai batik, itu tradisinya orang Jawa. Kalau orang Cina mungkin tradisinya beda. Nah, orang Jawa nggak masalah melihat tradisi. Sampai sekarang yang banyak di lapangan kan yang baru-baru ini celananya jadi di atas mata kaki, ya kan, terus pakai cadar. Nah, pertanyaannya, ini termasuk tradisi yang tadi dimaksud dalam pertanyaan ini, atau itu termasuk dalam aturan baku agama Islam? Itu berbeda pendapat ya. Ada yang menganggap oh itu tradisi, tapi ada juga yang menganggap itulah ajaran agama Islam, yang akhirnya kalau ajaran agama Islam harus diikuti karena agama itu aturan yang baku yang harus diikuti. Nah, dari pemahaman itu akhirnya beda-beda, dan
dan akhirnya ribut, bukannya toleransi, bukannya moderasi. Kan itu. Meski berbeda namun indah ketika kita jalan bersama. Perbedaan adalah kekayaan untuk kita semua.